menyongsong masa depan, berbekal niat dan kebersamaan. People to help prosper, kita tanam dalam jiwa kita. Disadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, bukan keluarga sejahtera. Yang cerdas dan sehat, kita bangun Indonesia hebat. Sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera. Rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera. Rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia sejahtera. Indonesia yang berkenan hadir di siang hari ini di Kampung Sirah. Iya, kita dari awal sudah bersiang hari ini beberapa hal yang kami sampaikan sebagai arahan untuk kegiatan kita di hari ini. Kesejahteraan keluarga berarti Bapak juga harus sejahtera, anak-anak juga harus sejahtera, dan kita semua sejahtera. Oleh sebab itu kita ikuti kegiatan ini dengan baik, sama ada di kegiatan di hari ini. Yang berikut, minta maaf kami sampaikan, kami pemerintah kampung, dalam hal ini kami sekretaris, ya, kegiatan yang berlangsung di kampung, ada pemberitahuan semacam ada surat masuk ke kami, supaya kami juga menyiapkan memberkati kita semua. Iya, saya permisi berdiri. Sebelum saya memulai dengan sosialisasi, saya mau tanya kepada ibu-ibu, apa itu PKH? Sudah berapa tahun ibu-ibu menerima bantuan, pasti tahu apa itu PKH. Apa itu PKH? Kepanjangan dari PKH. Tadi kita baru menyanyi, terus di kartu itu juga ada tulis besar-besar PKH. Apa itu PKH? Oh, berarti selama ini saya tahu, yang penting pegang kartu, saya pergi gesek, sudah saya peduli di PKH. Apa itu PKH? PKH program keluarga harapan. Ayo semua sama-sama PKH. PKH adalah program keluarga harapan. Ulang yang kuat-kuat. PKH program keluarga harapan. Keluarga harapan. Ulang lagi, jangan hanya tahu pegang kartu saja baru tidak tahu dia singkatan program. Oke, ulang. 1, 2, 3. PKH program ya, program keluarga harapan. Oke, ini yang langsung benar-benar. 1, 2, 3. Program keluarga harapan. Oke, kita tepuk tangan untuk ibu-ibu yang luar biasa. Iya, tujuan ekonomi, kebutuhan ekonomi keluarga. Belum pegang kartu, pergi cek, bisa datang. Ada yang bawa kartu, pergi ambil beras.
seperti ambil garam, sangat menunjang ekonomi keluarga. Jadi mari kita tepuk tangan untuk program keluarga rapi. Komponennya juga ada, yaitu pendidikan, terus kesehatan, kesenjangan sosial. Pendidikan itu dia meliputi apa saja? Anak sekolah, PAUD, SD, SMP, SMA. Tapi kalau dia sudah kuliah, dia tidak bisa lagi masuk di dalam komponen PKH ini. Tetapi pendidikan ini dia harus punya mama dan punya anak-anak itu, dia punya kehadiran di sekolah. Tapi kalau yang tidak masuk, berarti dia tahu saja, saya kewajiban sebagai KPM saya tidak lakukan dengan baik. Saya tidak ikut kegiatan kayak begini. Saya anak ikut kehadiran di sekolah kurang. Gitu. Jadi itu tidak jadi persoalan. Jangan pulang pikiran siapa tidak masuk ini bagaimana tidak usah dipikir dosa. Terus kenyataan yang saya temukan di lapangan, bahkan sampai saya ditelepon jauh-jauh malam itu ditelepon. Jadi kenapa kalian punya bantuan tidak masuk? Minta maaf, baru yang telepon nih, ibu punya suami lagi. Nakal sekali. Saya bingung mau jelaskan bagaimana. Kalau ibu kan saya jelaskan kayak begini. Ada hak-hak, ada kewajiban, ada sanksi. Gitu. Jadi kalau macam ibu dapat suami ambil, tidak apa-apa. Ya namanya suami istri ya kan, selalu rapi di dalam keluarga itu penting sekali. Tetapi kalau suami ambil tidak masuk, tolong laporkan. Ini kenapa tidak masuk? Seberapa bulan ini aduh mama cek ini tidak masuk. Mama punya mama nih, mama bawa kartu sampai di sana dong gesek. Aduh mama tidak bisa ambil. Itu kenapa? Jangan mama diam-diam pulang. Mama punya pendamping ada. Untuk apa? Ada ya itu istilahnya anjuran-anjuran yang kita lalui. Jadi di sini PAUD ini ada dana bantuan untuk PAUD itu seperti apa? Nah yang kedua tahapan-tahapan yang kita lalui kan ada tadi disampaikan ibu bahwa ada ya jadi kita jalankan misalnya tidak lalui pertemuan seperti ini kalau kita tidak hadir terus absen itu nanti disampaikan dari teman atau pendamping ke ibu dan itu tindak lanjut ke pusat. Nah itu tahapan-tahapan itu kalau misalnya kita tidak ikut berapa kali pertemuan begitu disampaikan ke kami supaya seketika kami berhalangan mungkin bisa kalau diizinkan misalnya saya sendiri tidak hadir mungkin suami saya bisa ikut atau tidak. Nah yang itu yang ketiga terkait dengan dana ini tadi sudah jelasnya disampaikan dari ibu bahwa pada saat uang ditransfer rekeningnya itu dan juga nama kami sudah terpapar. Nah di sini apa lewat pendamping kabupaten itu hanya dinumpang lewat atau secara langsung dari pusat langsung ke kami punya rekening. Maka itu yang sebagai pertanyaan. Sekian dan terima kasih waktu saya kembalikan. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang sangat baik. Oke. Nah, pertama PAUD, ya bantuan untuk PAUD. Jadi untuk bansos PKH komponen itu dia masuk satu kali. Satu kali itu misalnya di dalam ada PAUD komponennya PAUD, SD, SMP, SMA, lansia. Jadi di satu kali jumlah bantuan itu yang masuk satu kali di satu paket di mama dong punya rekening gitu. Nah, terus terkait dengan bansos, kami hanya tahu pemutakhiran, verifikasi, surat yang dikirim ke kami itu SP2D perintah membayar saja. Sedangkan tidak lewat ke kami hanya tahu suratnya. Bantuan itu masuk langsung di mama dong punya rekening. Hanya saja mama dorang kalau mau ambil tolong minta pendamping untuk dampingi. Karena apa? Ketika mama dong cek tidak masuk, laporkan ke pendamping supaya pendamping teruskan ke pusat. Begitu. Supaya di bulan berikut bantuannya bisa masuk lagi. Kalau mama dong tidak melaporkan ke pendamping, ya bulan-bulan berikut tidak masuk. Kami tidak tahu karena mama dong tidak datang laporkan ke kami. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi?
Selamat siang. Saya hanya sampaikan saja untuk Ya, mohon izin Ibu kalau disampaikan nama KPM dari kampung mana biar jelas ya. ya. Perkenalkan. Ya, nama saya Diga Kaliele, PKH dari Kampung Laswat. KPM dari Kampung Laswat. Terkait dengan komponen terus kesehatan ibu hamil yang menyusui, yang tadi itu sudah semua masuk di komponen. Semua sudah, tapi terkait dengan berapa bulan begitu. Karena saya punya komponen, kami ikuti dari 3 bulan, kan 1 triwulan. 3 bulan itu kan turun saja ke bawah, tidak sesuai dengan komponen yang kami sudah masuk. Memang komponen itu ada pendamping yang kami sudah kasih, tapi pendamping mana yang bisa cek? Kami ini hanya buta warna saja, kan mengerti yang mana. Dan ini tidak jelas baik-baik buat kami. Jadi kami turun ambil sembako tahun yang lalu. Depan. Jadi kami harap supaya pendamping kabupaten, pendamping dari kampung kah, dari mana kah, itu harus ditingkatkan lagi yang punya komponen. Jadi yang itu saja saya usul, harus ditingkatkan lagi, jangan seperti ini saja. Karena kami juga sudah merasakan tahun 2000 berapa ya, 18 kan, dari sini yang mendamping. Terus absennya di sekolah itu siapa yang pergi cek? Kami orang tua yang cek, pendamping. Ya, pendamping. Terus pendamping cek di mana? Ya, di sekolah. Itu kan wajib. Kan orang tua tidak punya wajib di situ. Pendamping yang punya wajib. Terus kesehatan. Kesehatan pendamping mana? Coba kalau begitu kami beri saya cabut perempuan 1 jadi pendamping. Karena pendamping laki-laki tidak bisa, kan yang ibu hamil saja perasaan, tidak bisa ambil keluarga di sana. Begini. Saja saya sampaikan. Terus kami yang tidak punya BLT, kan tidak dapat BLT, jadi harus uang itu ditingkatkan lagi supaya kami harus itu kasih semangat. Kenapa saja depan bilang kamu tidak dapat BLT, baru kamu turun saja dapat 150. Bagaimana dengan kami? Jadi jumlah orang-orang yang bersiap ibu-ibu yang sudah dapat itu bukan ditentukan oleh kami, bukan didata oleh kami, itu langsung dari sana. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Barang itu dia masuk terpengaruh juga dengan itu memang pada sudah di SMP kah, SMA kah, kalau belum punya nomor nik atau belum ada kartu keluarga, minta maaf. Karena sekarang orang tidak validasi nomor kakak yang nomor sampai terakhir. Nah, sama dengan Jepang, jadi nomor nik harus jelas, nomor kakak harus jelas. Kurang dan tidaknya itu sambil sendiri tentukan uangnya masuk itu. Jadi begitu saya tambahkan sedikit. Jadi anak sekolah yang SD itu suruh bapak gitu, ini kecapil tuh urus KIA, kartu induk anak gitu, KTP anak gitu, KIA, supaya ada nik. Sebenarnya sama pendamping input itu terpakai ini itu angka itu udah pakai nol lagi, langsung pakai niknya langsung. Nah,
Kalau pakai nol nanti sampai di pusat sana, pusat tolak lagi kembali, kamu marah bilang uang kurang, padahal kamu kasih data, tapi kita input sesuai dengan data yang ada. Jadi karena yang pendidikan itu ya, saya sudah dengar Ibu Hani. Tepuk tangan kedua. Tepuk tangan kedua. Pertemuan, peningkatan kemampuan. Deputan P2K2, deputan peningkatan Pertemuan. keluarga. Jadi begitu. Deputan P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Satu kali. Deputan P2K2, pertemuan Peningkatan kemampuan keluarga. Mantul. Jadi begini, mantul tuh mantap betul. Jadi mantul. Mantap betul. Jadi semua kita serius karena materi itu harus bertanya terkait berkisar di materi. Jadi kita jadikan materi Nanti kalau ini yang kurang. Semangat. jadi begini, uang tidak cukup. Nato di ok. Oke. Yang sebanyak ya, uang tidak cukup. Sekali lagi. Satu kali lagi. Uang tidak cukup. Jadi uang dicukup bisa diatur. Bisa diatur kan? Ini ibu punya, ibu Lili. Total per bulan A ditambah B, jadi jumlah A yang 15.000 dikali jumlah B. Nah ini 15.000 kali 3 kali 4 kali 3 hari kali 4 minggu. Dia dapat dalam 1 bulan 110. Pak Rusli 30.000 per hari, jadi kerja bikin guru 30.000 per mana? Maaf ya, saya bicara. Toh, kita bisa apa? Kita bisa hidup mandiri. Yang penting kita harus pintar ini. Kita harus pintar ini. Kita harus kasih sekolah kita anak-anak supaya pintar. Dengan kita menghitung uang ini dengan baik, kita pasti bisa. Oke, mungkin begitu ya dari saya. Jadi kita harus membedakan keinginan dan kebutuhan. Kita sekarang butuh apa? Kita butuh hidup dengan baik, makan cukup, sehat, terutama sehat. Makan cukup, sehat. Kita punya keluarga sehat, kita ibu-ibu juga sehat. Baru kita bisa hidup baik dengan cara mengatur keuangan kita, mengatur ekonomi keluarga dengan baik. Kalau ibu-ibu muda begini, yang macam begini, saya yakin pasti bisa toh lulus. Ajarkan sama ibu-ibu yang lain, kita mama-mama gitu. Karena hidupnya semakin susah, bukan semakin gampang. Iya, ekonomi semakin meningkat. Jadi kita diajarkan untuk itu, untuk belajar bisa. Sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan hubungan.
Ira